adalah menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Sedangkan yang keempat adalah menunaikan zakat, dan yang kelima memelihara kemaluannya, dan yang keenam memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta yang ketujuh memelihara sholatnya. Nah, baiklah bunda-bunda solehah, mari kita bersama-sama untuk memahami ciri pertama orang yang layak menghuni surga Firdaus. Di sini yang pertama syaratnya adalah beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Mu'minun tadi ya, ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini syaratnya harus beriman. Beriman, kita ingat bahwa iman artinya percaya, di mana yang wajib kita percayai itu ada 6 yang kita kenal dengan rukun iman. Nah, tidak boleh salah satunya kita tidak yakin. Nah, jadi harus seyakin-yakinnya, harus percaya dengan sangat yakin bahwa semua yang Allah kabarkan, yang Allah beritakan, baik yang gaib maupun yang tampak, maka wajib kita imani. Nah, kita masih ingat ya, rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan juga beriman kepada hari kiamat, serta yang terakhir, beriman kepada qada ataupun takdir, qada dan qadar. Nah, maka ketika Allah menciptakan surga ya, maka diperintahkan oleh Allah, surga berkata ya. Nah, di dalam hadis diriwayatkan bahwa surga berkata, betapa beruntung orang beriman, karena orang berimanlah yang akan menghuni tempatku ini. Nah, di mana surga itu digambarkan ya di dalam ayat-ayat yang lain, surga itu batu batanya saja itu dari emas, permata ya, mutiara, dan bukan seperti emas yang ada di bumi tentunya, yang ada di dunia, bahkan berkali-kali lipat ya keindahannya. Nah, di mana sungai-sungainya mengalir ya, sungai susu, madu, dan juga minum-minuman yang sangat mengenakan ya, di mana di surga nanti digambarkan tidak ada lagi yang namanya tua, tidak ada lagi, tidak ada sakit ya, tidak ada yang namanya buang kotoran ya, yang ada berkeringat, di mana keringatnya itu bau kasturi ya, harum yang sangat sangat mengenakan begitu ya. Jadi akan mudah selamanya ya orang-orang penghuni surga, dan surga yang terendah pun itu akan lebih besar daripada dunia seisinya. Nah, saking indahnya surga. Nah, orang-orang beriman penghuni surga, maka dia nanti akan menjadi raja-raja ya masing-masing di surga-surganya. Jadi bidadari-bidadari itu nanti adalah pelayannya. Dan ini janji Allah adalah benar ya, karena di Al-Qur'an Allah sudah menyatakan dengan sangat jelas bagaimana gambaran surga, dan juga benar adanya bahwa ada neraka ya disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman, kemudian orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir, dan juga orang-orang Islam yang masih membawa dosa ya, ketika dia meninggal maka dia pun akan dibakar dulu di neraka. Karena itu tidak ada tawar-menawar ya bagi kita ketika kita salah khilaf segera bertobat, karena kita tidak tahu kapan ya ajal menjemput kita, kapan waktu kita berakhir. Jangan sampai kita meninggal masih membawa dosa yang tidak kita taubati. Nah, disinilah keimanan kita ini harus sungguh-sungguh, harus hakul yakin ya, dengan seyakin-yakinnya bahwa benar adanya hari kiamat ya, bahwa benar adanya takdir, sehingga ketika kita beriman ya dengan takdir misalnya, maka kita yakin semua yang terjadi itu tidak ada yang luput dari ketentuan Allah. Sedangkan kita tahu bahwa Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka dibalik semua kejadian baik yang mengenakan maupun yang tidak mengenakan, pasti itu adalah kebaikan buat kita. Karena Allah Maha Pengasih, Penyayang, kalaupun takdir itu berupa sakit, misalnya ujian gitu ya, kesusahan, maka ketika kita bersabar, maka janji Allah, Allah akan menghapus dosa-dosa kita,
dan Allah akan mengangkat derajat kita di surga. Sebaliknya ketika kita diberikan nikmat, maka jangan pernah kita lupa bersyukur ya, senantiasa kita mensyukuri apapun nikmat dari Allah, karena ketika kita mensyukuri, maka janji Allah, nikmat itu akan berterusan, akan langgeng, akan terus Allah curahkan. Nah, karena itu kita jangan santai-santai dulu ya kalau dikasih nikmat yang banyak. Nah, kalau kita lupa bersyukur, bisa jadi itu akan membawa keburukan ya kalau kita tidak mensyukurinya. Nah, ini yang pertama, beriman. Ini mutlak, artinya yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul ya, kepada rukun iman, maka tidak akan bisa ya untuk mendapatkan surga. Maka sebaik apapun manusia ya, ketika dia tidak beriman, kafir ya, tidak mau masuk Islam, maka ini sudah yang pertama saja tidak bisa lolos ya. Seleksi pertama saja sudah tidak lolos, karena syarat tadi penghuni surga, ini khususnya surga Firdaus, itu harus beriman. Karena itu marilah kita berusaha ya membentengi khususnya diri kita dan juga anak-anak kita untuk mempertahankan iman ini sampai akhir, sampai kematian menjemput. Jangan sampai iman kita ini lepas dari diri kita, karena tidak ada yang lebih berharga di dunia ini daripada iman. Nah, mungkin bunda-bunda sekarang kita melihat fenomena ya, bagaimana kalau melihat di medsos ya, anak-anak muda sudah banyak sekali yang jauh ya dari tuntunan Al-Quran. Hobi mereka main game ya, nongkrong-nongkrong, membuang-buang waktu ya. Di sini betapa gambaran ya, miris ya bagi kita melihat generasi yang akan mewarisi bumi ini. Nah, kalau generasi ini tidak beriman, tidak bertakwa, maka janji Allah, azab Allah itu akan sangat dekat. Nah, jadi kehancuran sebuah negeri itu sebenarnya ketika generasi ya, ketika umat manusia di negeri tersebut sudah jauh dari keimanan dan ketakwaan. Nah, karena kunci segala macam kebahagiaan ya, baik di rumah tangga, baik di masyarakat, apalagi sebuah negara, maka itu kuncinya adalah keimanan dan ketakwaan. Nah, karena itu kita sebagai ibu ya, doa kita ini sangat mustajab, peran kita sangat penting. Maka marilah kita berusaha menguatkan diri kita. Tentunya yang pertama kita harus kuat iman kita, kemudian kita juga berusaha menguatkan ya anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita. Karena dengan keimanan yang kuat inilah akan berdampak pada ketakwaan. Nah, mungkin kalau kita lihat fenomena sekarang ya, ibu-ibu di medsos ya, bagaimana sangat viral ya, begitu pemuda yang fashion di CBD begitu ya, Citayam dan segala macam begitu ya, saya lihat. Kemudian TikTok yang digandrungi anak-anak ya, semua itu kita lihat melalaikan waktu, melalaikan dari ibadah. Bagaimana anak-anak itu jauh ya dari tuntunan syariat, bahkan menjamurnya LGBT dan segala macam ya, itu fenomena sekarang yang harus kita waspadai. Kalau kita tidak sama-sama bergerak ya untuk kembali mencerahkan ya generasi, khususnya anak-anak kita masing-masing, maka azab Allah itu akan sangat dekat ya. Kita tidak tahu apa nanti yang akan terjadi ya, karena Allah sudah menjanjikan ketika kita jauh dari tuntunan Allah, sebagaimana para nabi dan rasul terdahulu, kita melihat kaum Nabi Lut ya, ketika homoseksual merajalela, maka Allah hancurkan ya. Kemudian kaum Nabi dari Nabi Adam ya, kita lihat akibat kemaksiatan itu pasti Allah berikan azab. Nah, tidak jauh-jauh di negeri kita sendiri, kita sudah melihat beberapa fenomena ya, seperti di Aceh tsunami. Di situ juga malamnya ya, sebelum kejadian itu para pemuda itu berpesta pora ya di pantai tersebut, dan tentunya pesta pora yang ikhtilat, campur baur, minum-minuman keras ya, dan segala macam pergaulan bebas, itulah yang terjadi. Nah, begitu juga seperti misalnya gempa kemarin di Bantul, itu pun juga di pantai-pantai itu banyak ya rumah-rumah yang dijadikan prostitusi seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi sudah sangat nyata kita lihat ketika kemaksiatan itu tidak segera kita akhiri ya, maka yang terjadi adalah mengundang azab Allah. Nah, karena itu keimanan ini yang pertama tentunya kita sebagai ibu
berusaha menguatkan iman-iman kita, dan kemudian kita juga berusaha menguatkan ya anak-anak kita. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat kedua, yang berhak mendapatkan tiket surga Firdaus adalah khusyuk dalam sholatnya. Nah, di dalam ayat Quran surat Al-Mu'minun ayat kedua, allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, jadi khusyuk ini para ulama mengartikan ketika kita sungguh-sungguh bisa mengingat Allah dalam sholat kita, mengingat, memahami apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, itu kita bisa resapi dan pikiran kita fokus ya, tidak kemana-mana. Itulah saat yang saat khusyuk. Ketika kita pikiran sudah kemana-mana, berarti khusyuknya sudah hilang. Nah, namun tentunya bagi kita berat ya untuk 100% dari takbiratul ihram misalnya sampai salam itu bisa khusyuk, maka Allah akan menilai sebanyak apa kita memaknai sholat kita, menyadari sholat kita, memahami bacaan kita, mengingat Allah, maka sebanyak itu pula pahala sholat kita. Semakin kita bisa fokus dalam sholat kita, maka nilai kita semakin khusyuk. Nah, itulah yang menjadi PR kita ya, karena ketika sholat kita khusyuk, maka ini akan berdampak ya, kata Allah di Al-Quran juga akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ketika kita bisa sholat khusyuk, maka kita bisa tenang ya dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, kita bisa menghadapinya dengan tenang. Karena kehusyuan ini akan membawa ketentraman ya, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, orang yang bisa sholat khusyuk ini akan memberikan ketentraman dan ketenangan. Nah, tentunya sholat khusyuk ini juga yang akan menjadi penolong ketika kita mengalami masalah apapun. Nah, karena itu ketika Rasulullah ya mendapatkan masalah, Rasulullah segera sholat. Nah, Rasulullah segera sholat, karena sholat itu kata Rasulullah bisa menghibur hati yang sedih ya, menyelesaikan masalah kita. Nah, di saat kita tidak sanggup ya, di saat kita merasa lemah, maka ingatlah Allah yang maha kuat. Kita ketuklah pintu yang pertama, yaitu sholat. Jadikanlah, kata Allah, sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, jadi kalau kita menemukan masalah apapun dalam kehidupan kita, yang pertama kita lakukan adalah sholat ya. Dengan sabar, artinya kita terima dulu takdir Allah, berpositif thinking, jangan kita langsung bereaksi ya, tapi kita lakukanlah respon yang baik. Nah, jadi beda ibu-ibu ya kalau bereaksi dengan merespon dengan baik. Kalau bereaksi baru mendengar kata misalnya berita buruk gitu ya tentang kita gitu, kita langsung marah-marah gitu ya, langsung emosi. Nah, tapi ketika kita merespon dengan baik, kita terima dulu itu adalah takdir dari Allah. Mungkin lewat orang itu Allah ingin mengingatkan kita supaya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, supaya kita tidak sombong misalnya, supaya kita selalu dalam ketakwaan. Jadi kita tidak buru-buru menyalahkan orang ya yang mungkin menzalimi kita, tapi kita ingat di balik semua kejadian itu adalah cara Allah untuk mendidik kita supaya kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bertakwa, yang pada akhirnya pribadi yang Allah cintai. Nah, Allah sangat cinta ya orang-orang yang senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, bertawakal. Nah, sholat khusyuk inilah benteng kita supaya kita senantiasa bisa merespon dengan baik setiap kejadian. Apapun kita tidak bereaksi negatif ya dengan kekhusyuan ini. Tentunya juga diiringi dengan kesabaran. Nah, jadi banyak cara-cara sholat khusyuk. Jadi sholat dikatakan khusyuk ketika kita bisa tadi ya berpikir hanya tentang sholat kita, tentang apa yang kita baca, tentang apa yang kita minta dari bacaan kita. Kita memaknai seluruh gerakan sholat kita. Fokus dulu, kita lupakan yang lain. Maka disitulah kehusyuan akan kita dapatkan. Nah, kemudian syarat yang ketiga. Nah, yang ketiga ini untuk mendapatkan surga Firdaus adalah
menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, jadi memang syaratnya ini ya, untuk surga tertinggi ini cukup berat ya. Kita tidak bisa sembarangan ya menggunakan waktu-waktu kita. Tapi kita benar-benar berpikir ketika berkata, berbuat, apakah perkataan kita ini baik? Kalau tidak baik, kata Rasulullah, lebih baik kita diam. Nah, jadi Rasulullah hanya memerintahkan dua, berkata baik atau diam. Nah, jadi jangan sampai kita mengucapkan kata-kata buruk, kata-kata yang akan berdampak ya pada misalnya menyakiti orang lain, kemudian juga menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain. Nah, maka di sini kita berusaha berpikir ketika berkata maupun berbuat. Nah, di mana perbuatan yang sia-sia itu kita jauhi. Arti perbuatan yang sia-sia itu adalah perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi perbuatan yang diharamkan. Ini artinya perbuatan yang mubah sebenarnya, Bu ya. Mubah itu artinya boleh. Tapi ketika perbuatan yang mubah ini tidak ada manfaatnya, maka sebaiknya kita tinggalkan. Nah, misalnya antara menonton ya, misalnya menonton film itu pada dasarnya mubah ya, tapi ketika konten filmnya misalnya negatif, apalagi ada pornografi misalnya, bisa jadi itu akan haram. Nah, ketika misalnya film-film yang tidak ada konten negatifnya pun, kalau misalnya bisa kita alihkan, lebih baik misalnya kita tilawah Al-Quran, maka itu akan lebih baik. Nah, kalau setidaknya tidak berguna, tidak ada kebaikan di dunia maupun di akhirat, itu akan membuang-buang waktu kita ya. Nah, maka orang yang mendapatkan surga Firdaus ini berusaha semaksimal mungkin memanage waktunya untuk tidak mengisinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian yang keempat di sini adalah menunaikan zakat. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Nah, menurut para mufasir ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan oleh para ulama ya, dan juga disyarah bahwa maksud zakat di sini bukan hanya zakat harta, namun juga zakat nafs ya, tazkiyatun nafs. Jadi membersihkan jiwa dan juga harta. Nah, artinya di sini calon penghuni surga Firdaus, maka baginya wajib untuk senantiasa membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran, yaitu berupa dosa-dosa dan kemaksiatan, sehingga dia selalu bertobat ya ketika terkhilaf, tidak menunda-nunda tobat. Nah, bahkan tidak ada niat sama sekali untuk melakukan maksiat. Yang tidak sengaja pun dia akan segera menyesali dan bertobat. Apalagi untuk menyengaja itu tidak ada ya kamusnya di dalam orang-orang yang ingin mendapatkan surga Firdaus. Tidak ada sedikit pun dalam pikirannya untuk melakukan hal yang negatif. Nah, itu tazkiyatun nafs, senantiasa membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit hati, penyakit sombong, ria, iri, dengki ya, kemudian bakhil, ataupun penyakit-penyakit hati yang lain. Tidak ada dalam hatinya ya keinginan untuk melakukan hal-hal kemaksiatan yang akan mengkotori nafs atau jiwanya. Nah, kemudian zakat yang kedua yaitu zakat mal, zakat harta. Maka bagi orang yang ingin mendapatkan surga Firdaus, dia sangat berhati-hati ya dengan harta ini, dengan cara memperolehnya, kemudian cara mempergunakannya, maka benar-benar berusaha di jalan Allah. Ketika harta itu sampai nisab, artinya sampai hitungan. Nah, kalau emas itu kurang lebih 98 gram ya, dimana nisabnya 1 tahun. Nah, kalau sudah mempunyai emas kurang lebih 98 gram dan 1 tahun ya waktunya kita miliki, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Begitu juga yang lainnya ya. Jadi ini tergantung ya, hartanya berupa hasil pertanian ataupun nanti hasil perniagaan dan lain-lain.
maka akan berhati-hati sekali berusaha untuk menunaikan ya zakat harta ini. Nah, jadi di sini zakat tadi kita ingat ada dua ya, zakat nafs, zakat jiwa kita, dan juga pembersihan diri dari harta kita. Nah, kemudian yang kelima di sini adalah memelihara kemaluannya. Nah, di sini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 5, 6 dan ayat 7 sekalian ya. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a zalika faulaika humul adun. Nah, jadi syaratnya harus memelihara kemaluannya. Artinya dia menjauhi ya perbuatan zina. Nah, homoseksual dan lain-lain. Jadi tidak menggunakan kemaluannya pada jalan yang haram, selingkuh ya. Kemudian termasuk juga di sini mendekati zina pun ya tidak dilakukan. Nah, yang mendekati zina misalnya ya selingkuh begitu ya. Sekarang ini banyak kejadian ya, kita sudah mendengar berita-berita gara-gara selingkuh, baik suami maupun istri akhirnya bercerai, kemudian bahkan membunuh, nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi marilah kita bersungguh-sungguh ya menjauhi zina ini ya, baik zina mata ya, zina hati. Jangan sampai kita pergunakan ya panca indera kita ini untuk bermaksiat. Nah, jadi dari mata pun kita harus jaga. Jangan kita melihat tontonan-tontonan yang mendekati zina ya. Kemudian hati kita jangan berpikir yang negatif ya. Karena ujung-ujungnya ketika mendekati zina itu akan sampai ya kepada dosa yang besar tadi. Nah, maka bagi orang yang ingin mendapatkan surga Firdaus, dia akan memelihara kemaluannya ya, kecuali kepada istri ataupun suami. Nanti ya kalau kita ibu-ibu ya, jangan, tidak ada kamusnya ceritanya selingkuh dan lain-lain ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, maka kata Allah di sini, barang siapa mencari di balik itu, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Artinya Allah sangat murka ya bagi orang-orang yang tidak memelihara kemaluannya. Bahkan kalau mau bertobat ya, orang yang berzina itu menurut hukum Islam, kalau sudah menikah maka dia dirajam. Dirajam itu ditimpuki, dikubur, ibu-ibu ya, kubur tinggal kepala begitu, ditimpuki ya sampai meninggal. Nah, itu baru dihapus dosanya oleh Allah tuh ya, kalau ditegakkan syariat Islam seperti itu. Jadi besar sekali dosa orang yang berzina kalau dia sudah menikah. Nah, kalau yang belum menikah maka dia akan diasingkan ya, setelah dirajam itu akan diasingkan setahun ya di tempat yang terpencil. Nah, baru itu pun boleh dia kembali ke masyarakat setelah sungguh-sungguh bertobat ya. Jadi sangat tidak gampang ya. Karena itu marilah kita menjaga diri kita dan juga anak-anak kita semoga terhindar ya dari dosa ini, dosa zina ini. Karena dengan mewabahnya penyakit masyarakat ya seperti prostitusi, hubungan bebas ya, pergaulan bebas, itulah tadi yang mengundang ya azab Allah ya. Maka kita tidak akan merasa selamat ya ketika ada lingkungan kita ya yang melakukan dosa besar ini. Karena kita menurut Rasulullah ya diibaratkan satu kapal. Kalau ada yang melubangi ya kapal kita ini, maka semuanya akan tenggelam. Nah, karena itu kita tidak bisa santai ya ibu-ibu ketika melihat kemungkaran ya di medsos. Kita lihat sekarang sudah sangat merajalela ya LGBT, kemudian zina tadi ya, dengan pongahnya mereka, dengan tanpa malu ya membeberkan maksiat ya, itu sudah nauzubillah summa nauzubillah ya. Kalau manusia itu sudah terang-terangan ya berani mengaku bermaksiat ya, maka itu benar-benar mengundang kemurkaan Allah. Kata Allah di sini sangat ya melampaui batas. Nah, kemudian yang keenam syaratnya adalah memelihara amanat dan janjinya. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, jadi orang yang ingin mendapatkan surga Firdaus, dia bersungguh-sungguh menepati amanat ataupun janji.
Nah, ketika diberikan amanah, dia bersungguh-sungguh untuk menyampaikannya. Begitu juga ketika berjanji, maka senantiasa berusaha untuk menepati. Nah, kita melihat bagaimana contoh ya Rasulullah dalam menunaikan amanat. Rasulullah pernah berjanji ya dengan seseorang untuk bertemu, ternyata orang tersebut lupa sampai berhari-hari ya, diceritakan itu kurang lebih 3 hari. Ternyata Rasulullah masih menunggu di situ, Bu. Jadi paling pergi sebentar sholat gitu, setelah itu kembali lagi di tempat itu sampai 3 hari, sampai orang itu baru ingat ya. Begitulah gambaran bagaimana Rasulullah sungguh-sungguh ya ketika menunaikan janji. Nah, jadi tidak bisa sembarangan ya ketika berjanji, kita harus sungguh-sungguh menepatinya. Nah, di sini amanat ya, apapun itu amanat yang Allah berikan, dan tentunya amanat kita sebagai seorang ibu, amanah yang utama yang harus kita tunaikan adalah bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita menjadi ahli surga. Karena yang Allah tanya bukan anak kita sukses seperti apa atau apa ya, yang Allah tanya nanti bagaimana upaya kita, apakah sudah maksimal ya dalam mendidik anak kita supaya mereka menjadi ahli-ahli surga. Nah, kalau kita sudah maksimal ya sebagaimana Nabi Nuh, namun ya takdir Allah, anak beliau Kan'an tetap tidak beriman, maka itu tidak akan menjadi hisab, tidak akan menjadi pemberat dosa lagi ya, karena sudah maksimal Nabi Nuh berdakwah kepada anaknya. Namun bagi kita yang belum maksimal, kita haruslah terus mengupayakan, tidak ada kata berhenti ya, untuk terus membimbing anak-anak kita amanat yang sangat besar ini supaya mereka menjadi anak-anak soleh ya, anak-anak solehah yang kelak menjadi penghuni surga. Nah, tentunya untuk bisa memikul amanah ini ya, menjadi ibu yang kuat ya menghadapi gempuran dari mana-mana ya. Jadi sekarang ini mendidik anak ini merupakan tugas yang sangat berat ya, karena bukan hanya lingkungan keluarga, lingkungan luar, apalagi medsos ini yang tidak ada batasannya ya, masuk ke ruang-ruang pribadi anak kita ya, ke dalam kamar-kamar anak kita, ke wilayah pribadi ya, dijejali dengan berbagai konten negatif kadang ya. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita menguatkan ya iman anak-anak kita sehingga mereka punya filter ya, punya benteng yang kuat sehingga bisa mereka memilah-milih yang mana yang pantas untuk menjadi tontonan, menjadi tuntunan. Inilah tugas kita untuk senantiasa memohon, berdoa kepada Allah agar membimbing kita dan keluarga kita supaya istiqomah di jalan Allah, dan juga tentunya dibarengi dengan keilmuan. Karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan juga bunda-bunda semua untuk terus semangat talabul ilmi, menuntut ilmu ya, dimanapun kapanpun, karena dengan ilmu itulah hati kita ya, hidayah Allah itu akan terus ya kita dapatkan, akan menjadi penerang kita dalam menjalani kehidupan. Dan Allah akan berjanji juga kalau kita bersungguh-sungguh ya untuk terus menuntut ilmu dalam rangka menjaga keistiqomahan, menjaga iman, maka Allah yang akan menjaga kita. Nah, kemudian ini yang terakhir ya bunda-bunda adalah memelihara sholatnya. Masya Allah. Jadi tadi di awal kita diperintahkan ya, yang kedua tadi sholat khusyuk, di akhir kembali Allah tutup dengan ciri-ciri memelihara sholat. Wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara sholatnya. Nah, arti memelihara di sini kita berusaha menunaikan ya, mulai dari rukun-rukun sholat kita pelajari dengan baik, kita praktekkan, kita amalkan rukunnya, syarat sahnya dan lain-lain kita pahami dan kita kerjakan, berusaha tepat waktu. Nah, jadi kita berusaha jangan sampai mengerjakan di luar waktu sholat. Kalaupun terpaksa sekali, misalnya ketiduran nih subuh, misalnya banyak anak-anak kadang ini ya, maka langsung sholat. Kapanpun itu bangunnya, misalnya jam 10 sekalipun, ketika kita terlambat ya bangunnya jam 10 misalnya, tetap yang pertama sholat dulu. Dan kita iringi dengan bertobat, dengan memohon ampun. Maka tidak ada ceritanya sholat itu ditinggalkan. Karena saking pentingnya sholat ya, sholat ini juga merupakan kunci surga. Amalan yang pertama dihisab, kemudian juga dikatakan tiangnya agama.
Maka kalau kita mau melihat kualitas kehidupan kita selama ini, kita bisa introspeksi dari sholat kita. Nah, kenapa selama ini mungkin kita banyak masalah ya dengan anak, dengan keluarga, dengan masyarakat misalnya. Pasti ada yang bermasalah dengan sholat kita. Nah, maka dari itu kalau kita memperbaiki segala urusan kita, mulailah dari kita memperbaiki sholat kita. Kita laksanakanlah tepat waktu, kemudian kita berusaha khusyuk. Kita tunaikan tadi ya rukunnya dan seterusnya. Kalaupun kita merasa masih kurang, maka kita ikuti dengan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat. Nah, kemudian juga kita tutupi lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, demikianlah, mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia, taufik, hidayah dan inayahnya untuk dapat ya memantaskan diri kita memiliki ciri-ciri tersebut. Maka janji Allah di dalam ayat 10 dan 11, ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Nah, jadi dijanjikan Allah orang-orang yang memiliki ketujuh ciri tadi, mereka itulah orang yang mewarisi, yakni kata Allah di sini surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, demikian bunda-bunda solehah, ketujuh ciri tadi. Semoga dengan kita senantiasa ya menuntut ilmu ini, maka Allah memberikan kita kekuatan agar dapat ya terus istiqomah dengan keimanan, keislaman kita, diberi kekuatan iman. Nah, ini tadi ada 7 yang terlambat, mohon maaf ya. Demikian tadi bunda-bunda solehah, terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fiik. Semoga lain waktu kembali kita bisa bertemu dalam kajian ya, tema-tema yang lain, sehingga dengan ilmu ini kembali menguatkan, kembali menyegarkan ya iman-iman kita. Karena sebagaimana juga kata Rasulullah ya, iman kita ini bisa naik, bisa turun, bahkan bisa sakit dan bahkan bisa mati. Karena itu kita perlu tumbuh suburkan, kita pupuk dengan ilmu dan amal soleh. Jadi bukan hanya ilmu, namun kita juga berupaya untuk mengamalkan apa yang sudah kita pahami pada hari ini. Baiklah bunda-bunda solehah, karena waktu jualah ya, sebagaimana saya sampaikan bahwa kita insya Allah ya sampai 5:45, sekarang sudah kurang 3 menit lagi. Marilah kita bersama-sama berdoa ya, menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah. Semoga dengan doa kita ini ya, Allah kembali menguatkan kita untuk dalam keistiqomahan, sehingga semuanya kelak kita mendapatkan surga Firdaus, berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ufirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma aghnini wa zaini bil ilmi wa akrimni bitaqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa jurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar.
والعفو عند الحساب ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah bunda-bunda soleh semua, marilah kita bersama-sama menutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira bunda-bunda, barakallahu fiik. Demikian ya bunda-bunda, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mbak Ita di mana nih posisi? Waalaikumsalam. Enggak kedengar. Iya, mudah-mudahan mungkin sebulan sekali kali ya Mbak Ita ya untuk iwa kami ya. Ya, insya Allah nanti. Iya, ya sama-sama. Iya, makasih banyak Mbak Yanti, Mbak Supriyati, Mbak Ita, Mbak Dewi. Iya, silakan Mbak Yuli, Mbak Eti, sama-sama. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menutup room ya Bu. Iya ya Mbak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.